Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah penugasan atau persoalan penugasan, di mana ini salah satu materi lanjutan dari mata kuliah Operational Research setelah minggu yang lalu atau video sebelumnya adalah tentang metode transportasi. Masalah penugasan ini menjadi salah satu ilmu yang praktis ya atau teknis, di mana kita bisa langsung implementasikan ketika kita ingin melakukan penugasan terhadap pegawai-pegawai kita berdasarkan dengan uraian atau tugas-tugas yang sudah atau yang ada di dalam sebuah organisasi. Model penugasan ini sendiri adalah sebuah model yang bagian dari program linear juga, karena memang operational research ini adalah kita berusaha untuk menerapkan permasalahan-permasalahan yang ada di operasional atau aktivitas sebuah organisasi atau sebuah industri atau perusahaan ke dalam bentuk matematis gitu. Ini hampir mirip dengan model transportasi penyelesaiannya atau maksudnya ya, tujuannya. Hanya saja perbedaannya ini, kalau yang ditransportasi itu hanya proses distribusi barang, proses distribusi jasa barang dari sumber ke tujuan. Ini kalau dalam model penugasan ini, penawaran pada tiap sumber dan permintaan pada tiap tempat tujuan dibatasi hanya satu unit barang saja. Ya, kalau yang transportasi itu kan tidak satu unit atau banyak, maka kalau yang penugasan ini hanya dibatasi satu unit barang saja. Nah, biasanya proses penugasan ini lebih kepada tenaga kerja ya, gitu. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi kita ingin mengetahui si A cocoknya tugas kemana, tugas ngerjain apa gitu. Ya, ini proses penugasan. Jadi lebih kepada delegation ya. Mendelegasikan ke siapa nih? Gitu. Biasanya sih pertimbangannya itu ya karena satu ya biaya atau cost-nya, kecepatan dia bekerja, itu biasanya yang dilihat ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita membuat suatu tabel, sama seperti metode transportasi, kita membuat tabel juga ya, biaya opportunity namanya, atau opportunity cost table. Ini kita akan membuat mereduksi baris dan kolom ya. Kemudian yang kedua, membuat tabel reduksi kolom. Caranya gimana? Kita reduksi kolom itu, kita kurangi nih, kita mengurangkan semua biaya yang ada pada semua kolom. Ingat, kolom itu yang ke bawah ya. Jadi kita kurangi semua biaya yang ada pada semua kolom dengan biaya yang terkecil yang ada pada tiap kolomnya. Jadi tiap kolom ini kita lihat biayanya berapa, mana yang paling kecil, lalu kita kurangi dengan yang kecil itu. Itu reduksi kolom. Lalu yang ketiga, kita buat reduksi baris. Nah, kalau tadi kolom bawah-bawah, kalau baris itu, tabel baris itu ke samping. Caranya sama ya, kita kurangi semua biaya dalam tiap baris ya, dari tiap tabel reduksi dengan biaya yang terkecil pada tiap baris tersebut ya. Jadi tiap baris yang ada gitu ya, kita kurangi dengan biaya hampir mirip dengan yang tadi. Hanya saja yang kedua itu kolom, yang ketiga ini baris. Yang keempat adalah membuat tabel biaya pengujian. Yaitu caranya gimana? Tambahkan garis, ingat, pada tabel yang sudah direduksi, baik secara vertikal maupun secara horizontal, di mana terdapat minimal 2 angka 0. Ya, jadi sudah ada 2 angka 0, kita tarik garis. Tiap ada angka 0 yang 2, kita tarik garis, kita coret gitu. Lalu yang kelima itu, sampai kapan kita melakukan reduksi ini gitu. Ketika mencapai tabel yang optimal. Ya, tabel yang optimal itu yang kayak gimana? Di langkah 4 kita kan bikin garis tuh, kita coret yang ada 0-nya 2.
Lalu kalau jumlah garisnya itu sudah minimal, itu sudah sesuai atau sama dengan jumlah baris atau kolom, maka ya udah selesai, optimal. Jadi misalkan baris kolomnya itu ada 4 gitu, maka garisnya nanti yang hasil coretan itu harus ada 4 juga gitu. Lalu bagaimana jika belum sesuai barisnya, misalkan garisnya cuma ada 3 gitu, maka kita buat tabel pengulangan model penugasan dengan cara kurangkan semua biaya yang tidak dilalui garis. Jadi langkah 4 itu kan bikin garis nih. Tapi ketika ininya belum optimal, maka kita kurang ini yang tidak tercoret garis. Dengan biaya yang terkecil yang juga tidak dilalui oleh garis. Jadi kita perhatikan dulu yang nggak dicoret atau yang nggak dilalui garis, ya. Kita cari yang terkecil, kemudian kita kurangi dengan biaya terkecil itu. Dan untuk semua angka 0, kan semua angka 0 itu kita coret, kita kasih garis. Pada perpotongan, ya, pada perpotongan garis harus ditambahkan dengan biaya yang terkecil, ya. Jadi yang nggak ada garisnya kita kurangi dengan biaya terkecil dari yang nggak ada garisnya, yang nggak digaris. Lalu kalau yang digaris kemudian ada titik potong nolnya, maka ini kita tambahkan dengan biaya yang terkecil. Lalu kemudian tarik garis secara vertikal dan horizontal seperti langkah yang ini, ya, yang langkah keempat. Maka udah selesai itu. Nanti ketemu sampai kapan nih? Sampai ketemu ini garisnya, sampai ketemu minimal jumlah garis baris ada kolom. Kalau baris kolomnya ada 6, ya garisnya berarti harus ada 6 gitu. Kalau garisnya ada 4 atau 5 ada 5. Langkah ini selesai apabila jumlah minimum garis itu sama dengan jumlah baris atau kolomnya. Itu tadi, maka tabel tersebut sudah optimal. Kalau sudah optimal, ya kita tinggal tentukan penugasannya berdasarkan sel di mana terdapat angka 0. Gitu. Sel itu kotak yang di dalam, kemudian ada angka 0-nya. Itu berarti letak tugasnya. Itu langkah-langkahnya, kemudian kita contoh. Contohnya misalkan gini ya, ada 4 operator komputer A, B, C, dan D. Sedangkan pekerjaannya ada 4 juga, ya. Ada pekerjaan pertama, ada pekerjaan kedua, pekerjaan ketiga, dan pekerjaan 4. Ini pekerjaannya sama-sama data entry, ya, yang harus dikerjakan. Ini entry data. Kemudian di sini ada waktu yang mampu dikerjakan untuk mengerjakan pekerjaan data entry tersebut. Di sini ada data A dapat menyelesaikan pekerjaan pertama, pekerjaan kedua, pekerjaan 3 dan 4 berturut-turut dalam satuan menit sini. 18, 24, 28, 32 menit. Berarti si A mengerjakan P1 itu 18. A mengerjakan P2 24 menit. A mengerjakan P3 itu 28 menit, dan A mengerjakan P4 32 menit. Oke. Kemudian si B ini dapat menyelesaikan berturut-turut ini 8, 13, 17 dan 19. Berarti B ngerjain P1 8 menit, B ngerjain P2 13 menit, B mengerjakan P3 17 menit, dan B mengerjakan P4 19 menit. Sama begitu juga dengan C. C juga dapat waktunya dari mana waktu ini? Ini namanya pengukuran langsung. Ya, jadi seorang biasanya di HRD, ya, atau kalau saya dulu kerja penentuan jumlah operator atau menentukan siapa nih yang bertugas operator, itu namanya jam henti. Kita ukur time study, ya. Kita ukur kerjaan operator, pekerjaan ini berapa menit gitu. Kemudian yang C sama 10, 15, 19, 22, dan D 12, 16, 20, dan 25. Nah, pertanyaannya adalah apabila satu orang hanya boleh mengerjakan satu pekerjaan. Nah, ini satu permintaan, satu penawaran. Ya, tentukanlah alokasi kerja agar waktunya minimal. Berapakah total waktu minimal tersebut? Jadi kita tuh mau
mendelegasikan atau menugaskan si A, B, C, D ini cocoknya di pekerjaan mana nih di antara P1, P2, P3, P4. Bukan yang cocok ya, waktunya yang paling cepat pastinya, yang paling minimal itu. Lalu berapa waktu yang bisa dikerjakan untuk pekerjaan P1, P2, P3, P4 dengan 4 operator. Ini adalah cara menghitungnya. Langkah-langkah tadi ya. Pertama kita bikin dulu ya tabelnya. Tabel awalnya di sini operator A, B, C, D, pekerjaan P1, P2, P3, P4, permintaan 1, suplainya 1, sama dengan transportasi ya. Kalau transportasi ininya ada jumlahnya, kemudian kalau transportasi karena permintaannya kan satu pekerja untuk satu pekerjaan, satu operator untuk satu pekerjaan. Ini 18, 8, 10 ini yang tadi dari sini ya. Dari sini 18, 24, 28, 32. Ini ke bawah ya. Si A mengerjakan P1 18 menit, mengerjakan P2 24 menit, mengerjakan P3 28 menit. Itu tabel awal, kita masukin di sini. Si D juga mengerjakan pekerjaan pertama 12, 16, 20, 25 dan seterusnya. Lalu yang berikutnya kita tabel awal itu supply sama, karena sama-sama dengan 1 kita coba minimasi atau kita hilangkan supaya tidak memperumit ya proses pengerjaan, memudahkan kita ya untuk memahaminya proses penugasan atau perhitungannya. Sama tadi kita tinggal pindahkan saja ini yang kotak yang di tengah ini, hanya menghilangkan permintaan sama supply saja di tabelnya. Kita kalau sudah ini, langkah pertama kita harus tadi kita lihat mereduksi ya kolom atau baris gitu kan, dengan cara mengurangkan biayanya dengan yang paling kecil di setiap baris. Nah ini contohnya ya. Yang pertama kita reduksi adalah ini ya. Kita awalnya adalah seperti ini, kolom A 18, 24, 28, 32. Kita akan reduksi dengan cara mana yang biaya paling kecil, yaitu 18. Semuanya kita kurangi dengan 18. Kemudian yang B juga sama, semuanya kita kurangi dengan 8 karena yang paling kecil 8. Yang C juga sama, kita reduksi kolomnya dengan mengurangi angkanya dengan yang paling kecil 10, kemudian 12 seperti ini. 18 kurangi 18 0, 24 kurangi 18 berapa? Nah di sini ada nih hasilnya tuh ya. Ini reduksi kolom gitu. Nah ya, hasil 6 dari mana? 6 itu kita ambil dari 24 dikurangi 18. Kemudian 10 dari mana? 28 dikurangi 18. Kemudian 32 kurangi 18 hasilnya 14. Kolom yang kedua juga yang B sama. Ini 8 kurangi 8 0. Kemudian 13 kurangi 8 5. Kemudian 17 kurangi 8 9. Kemudian 19 kurangi 8 itu 11. Yang kolom C juga sama. Ya, yang C ini 10 kurangi 10 0, kemudian 15 kurangi 10 5, 19 kurangi 10 9, kemudian 22 kurangi 10 12, dah 12. Kemudian yang kolom D juga sama, 12 yang paling kecil 12, yang paling atas nih 12 kurangi 12 0. Kemudian 16 kurangi 12 4, lalu 20 kurangi 12 8, lalu 25 kurangi 12 itu 13. Ini sudah reduksi kolom ya. Lalu kita akan mereduksinya dengan yang kedua atau langkah yang berikutnya, yaitu reduksi baris ya. Caranya kurangi semua biaya dalam tiap baris dengan biaya terkecil. Ambil yang mana yang kita pakai? Yang ini ya. Kita akan reduksi nih. Baris itu berarti yang P ini. Kalau kolom tadi yang ini ya. Sekarang yang baris P1, P2, P3, P4. Kalau P1 udah 0 semua berarti tidak perlu kita hitung lagi.
Sekarang reduksi yang barisnya 6, 5, 5, 4. Yang paling kecilnya adalah 4. Berarti semuanya kita kurangi dengan 4. 6 kurangi 4, 2. 5 kurangi 4, 1. Belum ya, belum dicoret ya. Kemudian 5 kurangi 4, 1. 4 kurangi 4, 0. Ini ya, 2, 1, 1, 0 itu dapat dari mana ya tadi prosesnya. Reduksi baris. Yang ketiga, mana yang paling kecil? 8. Ya, kita kurangi semuanya dengan 8. 10 kurangi 8, 2. 9 kurangi 8, 1. Ini juga sama, 9 kurangi 8, 1. Dan 8 dikurangi 8, 0 di sini. Lalu yang baris yang keempat, ini ada 14, 11, 12, 13. Mana yang paling kecil? Yaitu 11. Semuanya kita kurangi 11. Ya, ini 14 kurangi 11 sama dengan 3. 11 kurangi 11 sama dengan 0. Kemudian 12 kurangi 11, 1. Dan 13 kurangi 11, 2. Ini hasilnya. Kalau sudah reduksi baris dan kolom, kita balik lagi, mohon maaf. Sudah, kita buat tambahkan garis pada tabel yang sudah direduksi baik secara vertikal maupun secara horizontal, di mana terdapat minimal 2 angka. Nah, kita mau membuat garis ya, mencoret-coret nih yang ada nolnya 2. Caranya kita mau baris mau kolom silakan ya. Jadi kita coret nih gitu. Yang pertama di sisi baris pertama itu ada nolnya 1, 2, 3, 4 gitu. Yang pertama kita harus salah satu cara, kita nggak bisa asal juga langsung coret gitu, nggak, karena kita mau mencari optimal itu supaya garisnya sama. Cari dulu baris atau kolom. Caranya adalah cari baris atau kolom yang ada nilai angka 0. Kalau 3, 4 nanti dulu ya, kalau ada nolnya 4 nanti dulu. Cari yang baris atau kolom itu hanya memiliki 2 0 ya. Yang pertama kita coret itu yang mana duluan urutannya gitu kan pertanyaannya. Kalau contoh misalkan saya coret yang P1 nolnya ada 4 nih, yang banyak dulu ini 4 nih, maka nanti si B ini kolom B ini nggak punya teman karena cuma 1 nolnya, karena yang 0 yang pertama ini udah kita coret itu. Kalau salah coret, hati-hati. Makanya saya pesarankan ketika membuat garis atau mencoret garis ini, cari dulu yang baris atau kolom yang hanya punya 2 saja, kan minimal 2 baru boleh kita coret. Maka yang pertama kali dicoret adalah kolom B. Kenapa? Dia hanya memiliki 2, yaitu P1 dan P2 nolnya. Lalu kita coret nih. Kenapa enggak yang D, Pak? D itu ada 3 gitu. Kenapa enggak yang C? C cuma 1, kolom C itu nggak bisa dicoret. Dan kolom A itu cuma 1 juga, kita nggak bisa coret. Kalau kenapa nggak baris yang P1, Pak? B1 ini kebanyakan ada 4 gitu. Kalau misalkan kita coret tadi itu B, kita nggak bisa coret, malah justru garisnya akan makin dikit. Itu kan cuma 2 nanti kalau kita coret ini duluan yang P. Tapi kalau B yang kita coret duluan nih, yang pekerjaan pertama masih bisa dicoret, masih, karena dia masih ada 3, 1, 2, 3 gitu. Ini masih aman. Jadi yang B dulu kita coret nih, karena hanya memiliki 2 0, nilai 0 di kolomnya, kita coret yang 0 ini. Lalu setelah itu kita cari lagi ya yang nolnya ada 2 ya. Baris pertama itu nolnya tinggal 3, 1, 2, 3. Yang kolom ini ada 3 juga, 1, 2, 3. C hanya 1. Jadi tinggal P1 dengan baris P1 dengan kolom D. D-nya ada 3, P-nya juga ada 3 ya. Tinggal coret aja karena dua-duanya sama. Ini punya 03. Maka kita coret. Itu. Ya, jadi walaupun kita coret ini duluan, si P1 itu masih ada 02 nih yang kolom A, kolom C. Oke, paham ya? Kita lihat garis udah ada lagi, nggak ada lagi yang nilai 0 yang belum kita coret ya.
Ya, tinggal ini 2 2 3 1 1 1. Ya. Kondisi seperti ini kita hitung jumlah garisnya berarti ada 1 2 dan 3. Sementara di langkah-langkahnya kita ini kalau optimal itu kalau jumlah garisnya sama dengan jumlah kolomnya. Jumlah garisnya tadi ada 3. Ya kan? 1 2 3. Sementara barisnya itu ada 1 2 3 4. P1, P2, P3, P4. Dan kolomnya juga ada 4. Minimal harusnya jumlah garis itu adalah 4 karena jumlah kolomnya ini ada 4 atau barisnya itu juga ada 4. Maka belum optimal ini karena baru 3. Kalau belum optimal harus gimana? Kalau belum optimal berarti kita lanjut ke yang langkah selanjutnya. Nih, kalau belum maka buat tabel pengulangan. Ya, dengan cara mengurangkan semua biaya yang tidak dilalui garis dengan biaya yang terkecil yang juga tidak dilalui garis. Dan untuk semua angka 0 pada perpotongan garis harus ditambahkan dengan biaya terkecil. Kemudian tarik garis lagi ke 4 ini, langkah 4 ya. Oke, langsung saja. Kalau ini belum, maka kita harus bikin tabel pengulangan. Gimana caranya? Ini yang belum kita coret lewat garis ya. 2, 2, 3, dan 1, 1 ini belum dilewati oleh garis, belum dicoret sama garis, maka kita kurangi. Kurangi oleh siapa? Di antara ini berapa yang paling kecil? Yaitu 1. Maka ketemu nih, ya. Yang belum aja dulu ya. Ini pertama ini ya, karena paling kecilnya aja adalah 1, maka kita kurangi semua yang nggak dicoret nih, nggak dilalui garis, kita coret atau kita kurangi dengan 1. 1 kurangi 0, 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 1, 1. 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 1, 2. Berarti 1, 1, 2, 0, 0, 0. Kita lihat. Nih, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 0. Nah, ini. Ya, kita lihat nih ya. Perhatikan ya. Ininya nggak dicoret. Ini juga nggak dicoret. 2, 2, 3, 1, 1, 1. D. 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0 semua. Ya kan? Lalu perintah berikutnya adalah kalau tadi yang tidak dilalui garis, bagaimana dengan yang dilalui garis? Nah, untuk semua angka 0 pada perpotongan garis harus ditambahkan dengan biaya yang terkecil. Nah, berarti yang ada perpotongan kita rubah juga ini. Nah, ya, yang ada 0 kemudian ada titik perpotongan, kita harus tambahkan dengan biaya terkecil yaitu 1. Biaya terkecilnya 1, berarti ini yang perpotongan aja ya, kita tambahkan 1. 0 itu kita rubah jadi 1, di sini juga kita rubah 1. Yang perpotongan saja. Nih. 1. Tadi belum ada garisnya ya, abaikan garis ini ya, karena memang kita buat tabel awal lagi ya, belum pada proses pencoretan garis. Ini masih kita bikin proses mulai 0 lagi, tabel awal lagi, belum ada garis. Jadi ini A0 ini berubah menjadi 1 ya, karena dia titik perpotongan tadi persyaratannya. Kemudian juga yang ini nih perpotongan berubah jadi 1 juga. Ya, harusnya 1 nih ya berubah. Paham ya? Nih. Sebentar, kita coba kita ganti. Bisa digantikah? Karena titik perpotongan ya, maka ini harus kita ganti. Maaf. Sebentar. Oke. Harus kita ganti yang
ini berarti ya. Nah, oke, yang ini harus kita ganti. Oke, salah, mohon maaf, ini tipe ya. Karena yang titik perpotongan itu harus kita ganti karena di awal kan perpotongan ya, maka di sini juga harus berubah jadi angka 1 gitu, supaya ini juga berubah. Bentar, yang ini kita ganti dengan angka 1. Oke, mudah-mudahan sudah bisa berubah. Oke, sudah ya. Tuh, kalau sudah berarti tinggal kita cari lagi garis, kita buat garis lagi. Berarti posisinya itu ini 0, 0, tidak berubah ya, seperti ini. Ini berubah jadi 1, berubah jadi 1, ini 1, kemudian ini berubah jadi 0, ini tetap jadi 0 juga, ini 0 juga, kemudian ini 0, ini 0, dan ini 0 juga. Sama kita coret juga. Yang pertama kita mau coret ya, yang 0-nya itu ada 2 ya. Saya coba ini ya pencoretannya. Ini posisinya udah seperti ini. Saya minta kalian untuk mengabaikan garis ini. Prosesnya kita tadi cari yang 0-nya ada 2 dulu. Kita lihat kolom A 0-nya ada berapa? Ada 1. Kita tidak bisa coret karena minimal 2. Kolom B 0-nya ada berapa? Ada 1 juga. Kita tidak bisa coret juga. Kita tidak bisa buat garis ya, maksudnya bukan dicoret. Kemudian yang C 0-nya ada 4, sangat mungkin, tapi nanti dulu kita cari yang hanya ada 2 saja dulu ya. Kolom D ini ada berapa 0-nya? Ada 2, boleh kita coret ini, coret 1. Sekarang kita lihat yang baris 0-nya ada berapa nih? 2 ya. Tadi belum dicoret ya, karena C kan nanti dulu, karena ada 4 kita bilang tadi, baru hanya D yang kita coret. Lalu bolehkah kita coret karena ada 0-nya 2? Boleh, ini kita coret ya. Baris yang kedua bolehkah kita coret? Tidak bisa karena hanya 0-nya 1. 0 yang ini sudah kita coret itu ya, baik horizontal dengan kolom. Jadi kolom dulu kita cari 0-nya ada 2 itu. Yang ketiga boleh juga enggak? Boleh saja kalau misalkan ininya belum dicoret. Kalau misalkan kita baris dulu nih, coret 2, ini 2, boleh. Ada 4, tapi ada horizontal dan ada vertikalnya yang paling bagus ya. Lalu kita coret nih, kalau udah 2 ya, karena ini sudah dicoret maka ini kita tidak bisa, hanya ada 2 ini gitu kan. Kemudian yang ketiga ada berapa 0-nya? Di sini belum dicoret kan tadi ya. Ini ada 0, kita ada 01 dan 02, kita coret ya. Lalu yang belum adalah yang ini, ada 02 yang tersisa nih, boleh kita coret baru gitu. Boleh nggak Pak kalau kita misalkan kita coret baris dulu, misalkan baris pertama 0-nya ada 2, coret, boleh. Satu P2 ada 0-nya ada 2, kita coret juga boleh. P3 ada 0-nya ada 2 juga, kita coret boleh nggak? Boleh juga. P4  0-nya ada 2 juga nih, kita coret juga boleh. Yang penting garisnya ada sesuai dengan jumlah kolom sama barisnya. Baik mau mencoret dengan seperti ini, ada berapa garis yang kita coba lihat? 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalkan tiap baris kita coret Pak ada 4 nggak? Ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Maka ini sudah optimal ya. Kenapa sudah optimal? Karena jumlah garis yang kita coret-coret ini ya ada 4 sesuai dengan jumlah baris nih, P1, P2, P3, 4, dan jumlah kolom A, B, C, D. Maka ini sudah optimal. Langkah kalau sudah optimal harus diapain? Kalau sudah optimal maka dilakukanlah penugasan berdasarkan sel di mana terdapat angka 0 gitu. Angka 0-nya di mana? Nah, contoh P1 gitu, angka 0-nya ada nih di A,
dan di C gitu. Ya, kenapa kita pilih angkanya di A? Ya, P1. A itu mengerjakan P1. Nah, mohon maaf tadi operator itu A, B, C, dan D. Kita mau alokasikan. A itu berarti cara menentukannya adalah kalau tadi minimal 0, yang ada 2 kita garis, kalau mengalokasikan jenis pekerjaan, menugaskan, maka kita lihat operator yang memiliki hanya 01. Kita dahulukan operator yang hanya memiliki 0-nya 1. Kenapa? Karena dia nanti nggak bisa dialokasikan lagi ke pekerjaan yang lain. Contoh, operator A itu yang ada 0-nya hanya pekerjaan pertama. Artinya dia hanya mampu mengerjakan, bukan mampu ya, paling optimal dia hanya mengerjakan pekerjaan pertama. Maka kita bisa langsung alokasikan. Si A ini kita putuskan untuk mengerjakan pekerjaan pertama. Karena dia pekerjaan kedua, ketiga, keempat nggak bisa. Nggak optimal, yaitu 1, 1, 2 dan nilainya. Ya kan? Kemudian yang B ini operator B ini kita tugaskan kemana nih? Ke P1, lihat ada 0-nya nggak? Nah, yang ada 0-nya hanya pekerjaan 4. Berarti B ini kita alokasikan, kita tugasin untuk mengerjakan pekerjaan 4. Karena pekerjaan 1 udah diambil sama si operator A. Pekerjaan 2 dia nggak optimal karena ada nilai 1-nya. Dan pekerjaan pertama juga si B nggak mungkin karena dia tidak optimal juga. Ya, sudah nih. Berarti B itu kita alokasikan untuk mengerjakan, kita tugaskan ke pekerjaan 4. Lalu yang C ini ada 0-nya 4. Semuanya oke nih. C ini mampu mengerjakan dengan baik pekerjaan 1, 2, 3, dan 4. Ya kan? Hanya saja pekerjaan 1 itu udah kita kasih ke operator A karena A ini nggak punya kerjaan lain. Gak apa-apa dong, karena si C ini bisa kita alokasikan ke pekerjaan 2 atau pekerjaan 3 yang masih ada 0-nya kan. Karena pekerjaan 4 juga udah diambil nih sama si B. Si C ini bisa mengerjakan 1, 2, 3, 4 pekerjaan karena optimal semua, nilainya 0 semua. Tapi pekerjaan pertama udah diambil si A, pekerjaan keempat udah diambil si B. Tinggal ada pekerjaan 2 dan pekerjaan 3. Ya, kita bebas mau menentukan yang mana. Karena di operator D juga sama. Kita bisa silang C mengerjakan P2 boleh, D mengerjakan pekerjaan 3 juga boleh. Atau dibalik, C yang mengerjakan pekerjaan 3 boleh, D mengerjakan posisi kedua juga boleh. Kita lihat nanti jumlah waktunya. Apakah kalau C pegang P2 atau D pegang P3 sama dengan ini? Biasanya sih sama kalau udah posisi seperti ini. Tapi nanti kita lihat alokasi waktu yang diperlukan ya, paling minimal kan kita carinya. Oke, ini A mengerjakan pekerjaan pertama nih 18 menit. 18 menit itu dari mana? Kita balik lagi ke awal nih. Sel yang ini kita jangan sampai hapus, jangan sampai lupa. A mengerjakan pekerjaan pertama sebesar 18 menit. B mengerjakan pekerjaan 4 19 menit. Bener nggak? Nih, B ngerjain 4 totalnya 19 menit. Kemudian yang C alternatif pertama kita suruh ngerjain pekerjaan kedua karena dia juga bisa mengerjakan pekerjaan ketiga. Pekerjaan kedua itu jumlahnya 15 menit nih. Pekerjaan 2. Berarti D-nya mengerjakan pekerjaan ini 20, 15, 19, 18. Berapa nih jumlah total waktu pengerjaannya? Hasilnya 18, 19, 15, 20, 72 menit juga. Silahkan dihitung nanti ya. Betulkah 72 menit? Atau opsi kedua, si A mengerjakan P1 tetap, si B kita tukar nih. Si B mengerjakan pekerjaan masih tetap ya, B mengerjakan P4. Yang C yang D yang ditukar ya, mohon maaf. B mengerjakan P4 itu 19 menit tetap. Lalu kita tukar nih, kalau tadi C mengerjakan P2 15 menit, sekarang C mengerjakan P3 nih. C
mengerjakan pekerjaan 3 itu 19 menit dan D mengerjakan pekerjaan 2 itu 16 menit. Ini hasilnya 18, 19, 19, 16. Hasilnya sama juga 72 menit. Jadi, ya sudah selesai. Ya, jadi kita menugaskan A, P1, B, P4, C, P2, D, P3 menghasilkan 72 menit. Tapi bagaimana Pak kalau misalkan setelah dilukir hasilnya di sini misalkan 75 menit? Mana yang harus kita ambil? Jelas, yang kita harus ambil adalah yang memiliki waktu pengerjaan paling sedikit, paling cepat. Pasti perusahaan, pabrik manapun atau usaha apapun lebih cepat lebih baik karena akan efisiensi waktu juga gitu. Kita bisa ngerjain yang lain gitu ya. Ini adalah waktu pengerjaan yang paling minimum. Oke, mungkin itu ya untuk teori penugasan. Semoga ada pencerahan bagaimana nanti kita mengimplementasikannya, proses penugasan supaya tugas itu optimal. Si A nggak nyantai-nyantai gitu kan, kemudian waktu yang kita butuhkan juga sangat cepat gitu. Baik, itu saja untuk pertemuan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi, kita masih sama-sama belajar, masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.